Kisah kali ini adalah kisah tentang menantu Nyai Kumala bin Sunan Cendana. Konon beliau dijodohkan dengan cucu Sunan Cendana yang bernama Nyai Tepi. Setelah menemukan cincin Nyai Tepi yang jatuh ke dalam jamban, beliau adalah Kiai Mufid Aji Selas, yang masyhur beliau disebut Buyut Salas Petapan. Sebelum kisah ini berlanjut, yuk bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang dan update dengan baik. Pada awal-awal menikah, Buyut Salas menetap di Kuanyar di kawasan Pondok Pesantren Sunan Cendana, sekaligus mengajar para santri. Walau telah menjadi bagian dari keluarga besar Sunan Cendana, Buyut Salas tetap tawaduk dan khidmat terhadap keluarga Sunan Cendana. Buyut Salas tetap merasa jika dirinya adalah murid Sunan Cendana. Anak sulung Sunan Cendana yang bernama Kiai Putra Manggala pulang sowan kepada ayahnya tentang perihal dakwahnya di desa Petapan yang membutuhkan tenaga pengajar baru sebab murid-muridnya semakin banyak. Alhasil diajaklah Nyai Tepi dan suaminya Buyut Salas ke Petapan. Nyai Tepi dan Buyut Salas sebagai ponakan dari Kiai Putra Mangga tak bisa menolak keinginan beliau. Ini merupakan bagian dari perkembangan Islam di Petapan. Kiai Putra Manggala sendiri merasa takjub dengan keahlian Buyut Salas dalam mengajar murid-muridnya, sehingga para murid pun sangat hormat kepada Buyut Salas sebab keluasan ilmu yang dimilikinya. Buyut Salas diberi beberapa tanah oleh Kiai Putra Manggala sebagai sarana untuk keberlangsungan hidupnya. Buyut Salas juga diajari oleh Kiai Putra Manggala cara menanam yang baik biji salasi bahasa Indonesia atau biji salas bahasa versi Madura. Hasil saking ahlinya Buyut Salas dalam membudidaya biji salas, akhirnya beliau dijuluki dengan Buyut Salas Petapan. Di suatu waktu Kiai Putra Manggala ke sawah bersama dengan Buyut Salas. Setelah bekerja seharian, mereka berdua berteduh di bawah pohon kelapa. Kiai Putra Manggala kemudian bertepuk tangan, maka jatuhlah satu kelapa. Kiai Putra Manggala bertepuk tangan lagi, maka jatuh lagi satu kelapa. Mereka berdua pun meminum air kelapa yang jatuh tersebut. Namun rasa haus Kiai Putra Manggala belum terobati. Beliau berkata kepada Buyut Salas bahwa saya masih haus. Mendengar hal itu, Buyut Salas langsung memanggil pohon kelapa tersebut. Dan ajaibnya pohon kelapa itu menunduk di hadapan Kiai Putra Manggala, sehingga beliau bisa mengambil dengan puas. Melihat ilmu yang dimiliki Buyut Salas begitu tinggi, Kiai Putra Manggala menyuruh Buyut Salas untuk mendirikan pesantren, sebab santri Kiai Putra Manggala semakin banyak, sedangkan umur beliau semakin sepuh. Dengan demikian, Kiai Putra Manggala dan Buyut Salas sudah tidak seatap lagi. Setelah Buyut Salas mendirikan pesantren, benar saja santri-santri beliau semakin banyak dan hebat-hebat. Salah satu yang paling masyhur adalah Kiai Abdul Basir Mancengan, si preman sabung ayam yang insap di tangan Buyut Salas. Demikian cerita dari sajian Kata Kopi, semoga bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton. Salam Kata Kopi.